والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على الفردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan wirid kita membaca kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, dan alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali bersama-sama, dan salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya kita disuguhkan dengan makalah yang ke-9 terkait tentang kasyaf dan musyahadah. Dan ternyata dari penjelasan kemarin itu, kasyaf dan musyahadah itu bahagian dari natijah bagi para aulia dan para abdal. Kemudian di dalam kasyaf dan musyahadah itu ada dua hal yang disaksikan. Ada yang disebut dengan jalalnya Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang disebut dengan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu ada pada dirinya Sayyidina Muhammad dan juga ada pada diri warasahnya, pewarisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasan kemarin itu, yang memandang atau yang menyaksikan jalaliyahnya Allah itu diantaranya adalah Sayyidina Muhammad, lalu Sayyidina Ibrahim Khalilullah atau Khalilur Rahman. Kemudian di samping itu juga ada Umar bin Khattab Al-Faruq, karena Al-Faruq Umar bin Khattab ini juga disebut dengan muhaddisun. Dia berkomunikasi dengan Allah. Kalau Nabi Musa disebut dengan kalimullah, tapi Sayyidina Umar disebut dengan muhaddisun. Dia juga selalu berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian musyahadah dalam atau menyaksikan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari qalbu yang dihiasi dengan nur, cahaya dan sebagainya. Itu diawali dengan memenuhkan qalbu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian sebelum terakhir kemarin itu kita disuguhkan dengan riwayat bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal untuk iqamah dengan ungkapan arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal ay bil iqamah. Jadi cara Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk iqamat itu bukan iqamat bukan gitu kan, tapi arihna biha ya Bilal. Artinya ini adalah pintu untuk mulai menyaksikan atau mulai bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau dia sholat itu selalu bermusyahadah. Begitu juga para sahabat. Sayyidina Bilal juga memahami itu. Makanya dikatakan supaya kita linadkhula fis shalah limusyahadati ma dzakarna minal hal. Supaya kita mulai sholat, dan ketika kita mulai sholat itu, nah itulah ruang yang disebut dengan bermusyahadah dengan Rabb itu. Makanya sholat itu juga disebut wala dzikrullahi akbar. Jadi menyebut Allah paling banyak itu ya di sholat itu. Makanya poin dari sholat itu, kapan sholat itu bisa menyaksikan sang Rabb atau bermusyahadah dengan sang Rabb itu
ketika dia sudah berada pada posisi 27 derajat. Nah, itu bahasa orang yang kalau sholat jamaah dapat pahala 27 derajat gitu ya. Itu dalam tatanan lipat gandanya atau reward yang diberikan oleh Allah. Tapi secara hakikat bukanlah reward yang dilipat gandakan 27 itu, tapi yang dituju adalah mi'raj. Maka sholat yang bisa bermusyahadah atau menyaksikan Rabb itu adalah yang isinya ada mi'raj. Dia naik. Makanya para sahabat dan Sayyidina Bilal itu ketika dia mau mengumandangkan iqamah itu, ketika kalam Nabi Ariyah Nabi Haya Bilal itu sudah langsung connect dan sangat bahagia sekali para sahabat ketika mendengarkan iqamah. Semestinya kita ketika mulai iqamah itu kebahagiaan itu sudah mulai datang. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan yang kita sembah. Kita akan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahapan awalnya dimulailah dari menghiasi qalbu dengan menyebut namanya. Itu kemarin. Sekarang pada maqalah yang ke-10 kita akan membincangkan tentang nafs dan kondisinya. Atau di dalam terjemahan itu judulnya apa? Hawa nafsu adalah musuh Allah ya. Ya nggak apa-apa. Itu orang kasih judul aja itu tidak masalah. Tapi pembahasan kita itu adalah terkait dalam teksnya itu fin nafsi wa ahwaliha, itu di teksnya. Baik, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabatihi ajma'in wal awliya illa fil alamin, wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani sya'ulillah lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul 'ashiratu fin nafsi wa ahwaliha. Maqalah yang ke-10 itu menjelaskan tentang nafsu atau hawa nafsu dan ahwalnya. Kita ketika mencoba membincangkan nafsu ini, biasanya yang terbayang bagi kita apa? Apa Pak yang terbayang? Nafsu gitu atau hawa nafsu? Syahwat. Ada syahwat di situ. Syahwat itu artinya keinginan. Ya. Nafsu ini kalau kita lihat dari historisnya di awal penciptaannya, ini dia sangat membangkang ya. Itu cerita sudah masyhur, kisah sudah masyhur. Dia sangat pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ditanya setelah diciptakan, kamu siapa? Ya nafsu. Jawabnya apa? Ya saya. Kamu ya kamu gitu kan. Itulah kalau kita bicara dalam konteks nafsiyah itu, ternyata karakter awal nafsiyah itu begitu. Karakter awal nafsu itu ya, ini kalau bahasa ada Andri ini, karena ada mursal belum datang, kita pakai bahasanya ada Andri. Kan bahasanya ada Andri ini begini, nafsu itu hang baraheng, hen barhen, ang bajo ang, den bajo den. Itu bahasanya itu. Itu terjemahannya apa ya? Terjemahan dalam bahasa Indonesianya apa itu da Andri? Ya kamu ya kamu, saya ya saya. Ah itu tuh, lu gua, ner itu. Wah sudah sahih itu terjemahannya. lu gua gitu. Itu karakter nafs. Jadi kalau kita semuanya dalam konteks nafs itu,
ada yang begitu perilaku sehari-harinya, yaitu karakter awal nafsu begitu. Karakter awalnya begitu. Sebelum dia ditundukkan, maka dia tidak mau. Makanya karakter nafsu itu ego. Maka kalau ada orang ego, sebetulnya kita mesti senyum aja, karena dia sudah berada di karakter awalnya. Kita senyumin saja. Oh, karena selalu menonjolkan saya, dan cenderung membuat jarak. Itu dalam prosesi awalnya. Kemudian dicelupkan ke beberapa tempat sumur, ada sumur zulumat, lalu ada sumur es, lalu ada sumur terakhir itu dicelupkan atau dimasukkan ke dalam sumur al-ju'. Nah, ternyata di sini rahasianya. Kalau kita mau menundukkan nafs, maka salah satu rahasianya adalah berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena nafsu itu kalau tidak dikasih makan atau dikasih dia kondisi lapar, tunduk sudah dia. Tunduk sudah. Kenapa begitu? Nah, ini penafsiran secara lokalitas Minangkabau itu dikatakan begini. Nafsu itu asa tanduk lai makan. Itu bahasa Minang ya. Bahasa Indonesianya itu kerbau itu kan punya tanduk gitu ya, atau sapi. Walaupun tanduknya itu gimana tuh menjelaskannya? Yang penting tanduknya itu bisa gini gitu. Terserah orang mau bilang apa. Yang penting keinginannya sampai gitu. Keinginannya sampai. Ternyata luar biasa juga orang Minang ini dengan pepatahnya, dengan adagiumnya. Nah itu nafsu itu begitu, nafs. Dia selalu mengedepankan egonya, selalu begitu. Jadi kuncinya itu. Nah, berikutnya kita membahas, kalau sebelum kita masuk ke sini, biasanya kita disuguhkan dengan pembahasan nafsu. Nafsu itu ada nafsul ammarah, ada nafsu lawama, ada nafsu malhamah, ada nafsu al-mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada radiyatan mardiyah, ada nafsu kamilah. Nah, ada lagi dua di atasnya. Ada lagi di atasnya begitu. Nah, itu tingkatan-tingkatan. Kalau kita kembali kepada karakter awal, maka posisi nafsu itu berada dia di ammarah itu. Kalau ammarah kerjaannya ngapain? Dia bikin bikin kemaksiatan, bikin kesalahan terus. Hobinya itu ya tidak taat. Hobinya itu selalu melanggar. Itu karakter ammarah itu begitu. Ya, lalu ada istilah yang beredar di khalayak ramai. Ketika undang-undang dibuat atau ketika hukum dibuat adalah untuk dilanggar. Nah, ternyata yang ngomong begitu nafsu ammarah itu. Kan ada kan, walaupun istilahnya ini bagian dari anekdot. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ah, itu yang berkata itu nafsu ammarahnya itu. Peraturan dibuat untuk dilanggar katanya. Nah, semestinya itu tidak boleh, atau jangan kita mengaktifkan itu. Mesti naik ke atas sedikit. Setelah nafsu ammarah apa? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah apa? Nafsu yang sudah mulai mau berbuat baik, tapi belum bisa juga dia. Kadang-kadang kalau bahasa Ustaz Dayatnya itu qad yakunu, kadang-kadang mau dia, tapi sudah ada niat untuk buat baik, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya karena pengaruh
sisi jahatnya lebih dominan. Nah, kemudian di atasnya ada malhamah. Ini 50-50. Kalau kita perhatikan ayat itu, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, 50-50 antara berbuat fujur atau berbuat takwa, berbuat dosa, berbuat baik. Itu 50-50 dia. Makanya supaya dia naik dari malhamah kepada mutmainnah, maharnya apa? Maharnya adalah qad aflaha man zakkaha. Maharnya adalah mensucikan nafs itu. Karena kata Allah itu sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Tetapi kalau tidak mau naik ke atas, maka dia akan turun ke bawah. Faqad khaba man dassaha. Maka merugilah orang yang mengotorinya. Nah, kemudian baru pada tahapan mutmainnah. Tahapan mutmainnah itu nafs yang di dalamnya sudah sudah ada nama Allah. Atau kalau kita sentralkan ke kolbu, nafs itu bisa tenang kalau dia sudah dihiasi dengan nama Allah yang kemarin disebut dengan tahalli itu. Maka kolbu itu dihiasi dengan nama Allah. Jika kolbu dihiasi dengan nama Allah, maka dia akan mutmainnah. Maka kalau kita perhatikan bab thariqah, apapun jenis thariqahnya yang masih dalam tatanan thariqah nafsiyah itu, tahap pertama yang dilakukan orang itu apa? Setelah dia mulai taubat dan talqin itu, tahapan berikutnya bagaimana membuat kolbunya menjadi tenang. Maka supaya dia bisa jadi tenang, maka di situ adalah mengamalkan zikir-zikir. Di antaranya seperti thariqah Naqsabandiyah itu, dia ngamalin zikir lafzul jalalah atau lafzul a'zam atau ismul a'zam, dan sebagian juga menyebut dengan ismu zat, sebagian menyebut dengan ismu ta'rif. Nah, itu yang diperbanyak sehingga buah dari wirid zikir kolbu itu adalah itmi'nan, tenang, nyaman. Itu buahnya. Maka kalau kita pengen nafs ini nyaman, maka banyak zikir. Banyak zikir. Sebut nama Allah banyak-banyak di kolbu itu, maka dia akan nyaman. Sebut aja terus. Nanti pada saatnya dia akan naik ke atas kepada level radiyah, lalu mardiyah, dan seterusnya. Itu tahapan awal. Oke. Sekarang kita masuk pada penjelasan ini. Qala radhiyallahu arda, innama huwa Allahu wa nafsuka wa antal mukhatab wan nafsu diddullahi wa aduwwatuh wal asya'u kulluha tabi'atun lillah wa nafsu lahu khalqan wa mulkan walin nafsi iddi'a'un wa tamannun wa syahwatun wa ladzatun bimulabasatiha fa iza waqafta al-haqq 'azza wa jalla fi mukhalafatin nafs wa udwaniha fa kunta lillahi khasman 'ala nafsika. Jadi Allah itu adalah pencipta. Allah itu pencipta nafs. Dan kamu dan nafs itu bagian dari mukhatabnya. Dan untuk dipahami, kita sudah sama-sama mengetahui dalam konsep awal bahwa Allah itu adalah sang pencipta. Yang salah satu yang diciptakan oleh Allah itu adalah nafs. Nafs. Dan karakter yang tadi kita sebut, karakter nafs itu adalah selalu engkar atau selalu tidak mengikuti. Maka di sini dikatakan nafsu itu adalah berlawanan dengan Allah dan bahkan disebut dengan musuhnya Allah. Nah, maka dari kata inilah judul di terjemahan itu disebut dengan nafsu adalah musuhnya Allah. Jadi kenapa tadi disebut dengan musuh? Karena dia selalu berbeda. Dia selalu ingin berbeda. Jadi nafsu itu tidak mau dia sepakat, tapi dia selalu ingin berbeda.
ingin tampil beda gitu. Ternyata salah satu karakter orang tampil beda itu karakter awal nafs begitu, tampil beda. Makanya ada istilah juga, jika kamu ingin terkenal, buli zamzam fatu'raf, kencingi air zamzam maka kamu akan terkenal gitu ya. Ini untuk jadi viral itu begitu. Dan ternyata terbukti hari ini orang-orang yang viral di berbagai media sosial itu perilakunya aneh semua, berbeda dari perilaku yang lain. Coba perhatikan, maka yang viral-viral itu semuanya berbeda perilakunya, bikin beda. Nah, itu orang akan lihat dia. Ternyata perbedaan itu membuat orang jadi viral gitu. Membuat orang jadi viral. Padahal secara kolektif al-asya itu, ini alam semesta, itu semuanya ngikutin Allah, atau semuanya itu Allah yang ciptain. Allah yang ciptain semua. Maka untuk nafsu itu kadangkala juga dia kan butuh ini, karakter nafsu itu dia butuh ketenangan, dia butuh keinginan, dia sering menikmati kelezatan atau dalam bahasa sederhananya, nafsu itu dia hobinya kepada yang senang-senang aja, senang versi dia gitu ya. Nafsu itu senang versi dia. Kalau senang versi dia kira-kira gimana? Ya apa yang sekedar hati dia saja. Jadi tidak ada ukuran kesenangan itu. Kalau dalam konteks filsafat itu ternyata nafsu ini seperti orang safsatah iyun. Kenapa disebut dengan safsatah? Karena dia punya kaidah bahwa kebaikan adalah apa yang engkau anggap baik dan keburukan adalah apa yang engkau anggap buruk. Itu kaidah orang safsatah itu. Oh, ternyata karakter asli nafsu orang itu. Kalau dia berdebat, debatnya debat kusir. Jadi dianya mau menang aja. Mau menang sendiri aja tuh. Maka yang harus terjadi itu pada kita gimana? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nafs itu bisa dilawan. Jadi dalam bahasanya begini, nafsu itu kudu dihadapi. Nafsu itu mesti kita tidak muwafaqah dengannya, tetapi kita mesti mukhalafah dengannya. Apa maksudnya? Tidak kita ikutin apa yang dia inginkan. Ada salah seorang guru kita, guru Torekoh di Minangkabau itu, namanya Buya Masri. Ini cocok untuk contoh ini. Kenapa? Kata beliau, dia pengen makan gulai kambing. Tapi ketika nyampe di rumah makan, apa dia bilang ke orang rumah makan itu? Bahasa Minangnya ya, atau bahasa Indonesia aja lah Pak, capek kita terjemahin kan. Katanya, saya kepengen makan gulai kambing, tapi dipesannya telur dadar. Nyambung nggak? Nah, keinginannya gulai kambing, tapi yang diminta telur dadar. Relevan dah dengan ini? Nafsunya pengennya gulai kambing, tapi karena dia tidak mau ikutin nafsunya, dia kasih telur dadar. Jadi begitu. Ini cara melatih itu. Jadi kita tidak ikutin nafsu itu semuanya. Jangan ikutin dia. Kalau kita ikutin nafsu ini capek kita. Jadi mesti selalu berbeda.
Maka kita harus posisikan dia, kita harus tentang dia, kita harus lawan dia. Maka kalau mau menentang nafsu atau melawan hawa nafsu itu, kita mesti bersama dengan Allah. Mesti bersama dengan Allah. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, maka kita sudah berhadapan-hadapan dengan nafsu itu. Sudah mulai bikin gap kita itu. Karena tujuan kita itu bukan menyenangkan nafsiyah, bukan menyenangkan nafsu itu, tapi tujuan kita adalah yang ciptakan nafsu. Tujuan kita yang ciptakan nafsu. Yang menciptakan nafsu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan kita itu bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka apapun yang menggoda atau yang merayu kita supaya tidak sampai kepada Allah, itu mesti dilawan. Makanya di sini kita diingatkan dengan hadis qudsi terkait dengan katanya Allah kepada, atau kalam Allah kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Apa kata Allah? Ya Daud, ana yaddukal lazim falzam ana budduka lazim falzam buddaka. Hai Daud, tujuanmu itu saya. Tujuanmu itu saya. Maka kalau tujuanmu adalah saya, maka semestinya setiap hari itu kamu mesti bersama dengan saya. Nah, kalau kita perhatikan konteks ini, supaya kita bisa selalu bersama dengan Allah itu, apa hal yang mesti dilakukan? Maka dalam tatanan thariqahnya, kita selalu mengingat dia. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam tatanan aplikasinya, kita selalu sabar terhadap apapun yang terjadi, karena ternyata orang yang bersama dengan Allah itu karakternya adalah sabar. Jadi karakter orang yang bersama dengan Allah itu adalah sabar. Ayat itu mengatakan apa? Innallaha ma'as sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka kalau orang sabar itu, jadi sabar itu bukan bukan seperti yang dipahami oleh orang sederhana. Tidak begitu. Sabar itu mesti dia berzikir kepada Allah. Dia selalu membersamai Allah. Kalau dia tidak membersamai Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu enggak sabar namanya. Sabar itu selalu bergantung juga kepada Allah. Maka tadi dikatakan Allah adalah pencipta. Allah menciptakan kita. Kita ketika Allah disebut dengan Khalik, maka kita disebut dengan makhluk. Maka kita yang makhluk ini juga disebut dengan hamba yang melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan abdun. Maka kita mesti melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menghambakan diri kepada Allah, atau bagaimanakah cara untuk menjadi Abdullah itu bagaimana? Ya, gini kata beliau, al-ubudiyyatu an takuna khasman ala nafsika. Nah, kalau kita mau berubudiyah itu, maka kita mesti menjadikan diri kita itu sebagai musuh. Maka musuh kita itu ma baina jambaik. Di hadapan kita ini musuh kita. Kita nggak perlu cari musuh lain. Musuh terberat kita itu ya diri kita. Bahkan ingat ketika selesai perang Badar. Selesai perang Badar, kata Nabi apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan kembali dari jihad kecil. Lah, para sahabat semuanya melongo. Lah, jihad kecil.
Lalu kata Nabi, kita mesti menghadapi jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar itu adalah melawan dan menundukkan hawa nafsu. Itu yang paling berat. Paling berat itu menundukkan nafsiyah itu. Maka kalau kita mau beribadah kepada Allah, mau mengabdi kepada Allah, maka kita mesti jadikan nafsiyah kita itu jadi musuh kita. Maka tidak boleh lagi, kalau sudah jadi musuh, kita tidak boleh kompromi dengannya. Tidak ada cerita kompromi. Fatahaqqaqat hina izin muwalatuka wa ubudiyyatuka lillahi azza wa jalla wa atatka al-aqsamu hani amri'a mutiba wa anta azizun wa mukarramun wa khidmatuka al-ashya' wa 'azamatka wa fakhammatka li'annaha biajma'iha tabi'atun li rabbiha muwafiqatun lahu idh huwa khaliquha wa munshi'uha wa hiya mukirratun lahu bil ubudiyyati. Maka kalau kita sudah nyatakan kepada nafs itu kita bermusuhan, kita berlawanan, maka ketika itu kita sudah berada pada posisi disebut dengan berubudiyah kepada Allah. Pengabdian kita itu kepada Allah. Jadi pengabdian kita itu bukanlah kepada nafsiyah. Kendati pun diberikan kepadamu ada kedamaian, kesenangan, kebaikan, kekuatan, kemuliaan, dan ada orang yang berkhidmat kepadamu, ada orang yang memuliakan kamu. Semuanya itu kalau kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa Allah adalah pencipta kita, bahwa Allah yang menjadi kreator kita, maka di sini kita ikrarkan bahwa kita ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita sama Allah, semuanya pasti diberikan. Allah pasti berikan kemuliaan, Allah pasti berikan kebahagiaan, Allah pasti berikan, ada saja orang yang berkhidmat, Allah akan muliakan. Tapi catatannya satu, ikutin Allah. Ikutin Allah, bukan ikutin nafs. Jadi kalau orang ngikutin nafs, itu nggak ada kenyamanan. Coba tanya aja sama orang yang mengikuti nafsiyahnya, nggak ada kenyamanannya. Maka orang yang mengikuti nafsiyahnya itu ya seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus. Jadi nggak ada ketenangan. Coba aja perhatikan. Atau tak usah lah kita lihat orang, lihat kita aja lah. Kalau lihat orang mudah sekali kita nilainya. Yang paling rumit itu menilai diri sendiri. Ya nilai aja diri kita sendiri. Gimana kira-kira kalau kita ngikutin nafsu itu? Kalau kita ngikutin nafsunya tidak ada kenyamanan, tidak ada kenyamanan. Tapi kalau kita berbeda dengan nafs, itu akan melahirkan kenyamanan. Jadi ternyata kaidahnya begitu. Kalau pengen nyaman, mesti berbeda dengan nafsiyah, berbeda dengan nafsu. Kita harus berlawan, nggak bisa. Dan jangan dikasih ruang untuk bermuafaqah dengan nafs itu. Kalau kita kasih ruang untuk bermuafaqah dengan nafs, kelar sudah urusan kita. Selesai kita itu. Nah, maka ini kalau kita mau berubudiyah kepada Allah, kuncinya mesti tidak sepakat dengan nafs, hawa dan nafsu. Ini tahapan awalnya begitu tuh. Nanti ada lagi cerita menarik di belakangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la yafqahu tasbihahum." Jadi kalau kita perhatikan ini dalam surah Isra ya. Di sini kan potongan saja ini. Ayat itu diawali dengan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la yafqahuna
tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi 7 langit bumi dan apapun yang ada di dalam isi keduanya itu semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma problemnya kita nggak tahu tasbih yang dibacanya apa. Nggak tahu. Pertanyaannya, kita ini bahagian nggak isi langit dan bumi? Iya, kalau begitu yang mesti dilakukan itu kita juga bertasbih kepada Allah. Kita selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya Allah itu bisa kita tasbihi atau berkelanjutan mentasbihi Allah itu, kita mesti bermukhalafah dengan nafsu. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'in. Allah berfirman kepada langit dan bumi, kalian mau datang dengan taat atau dengan ingkar? Maka mereka menjawab, kami akan datang kepadamu dengan ketaatan. Nah, kalau kita diberi pilihan oleh Allah gimana? Kita mau datang kepada Allah itu dengan ketaatan atau dengan keingkaran? Tentu jawaban yang paling pas itu adalah dengan ketaatan. Tapi fakta membuktikan banyak yang memilih jalan ingkar. Kenapa? Karena yang diikutinnya itu bukan Allah, tapi yang diikutin itu adalah nafsunya. Maka dari sini kita bisa perhatikan ya. Kalau dulu kita nyebut orang sekarang itu kadang sudah menjadikan agama jadi Tuhannya, ya kan? Nah, sejatinya itu nafs itu yang ke depan. Nafs itu yang ke depan. Coba perhatikan, orang kalau beribadah itu berdasarkan nafsiyahnya, itu melahirkan sifat angkuh dan sombong. Lalu akan menganggap remeh orang lain. Jadi bahaya memang. Maka fal ibadatu kullul ibadati fi mukhalafatika nafsaka wa hawaka. Maka kalau kita lihat konteks ibadah itu dalam kesejatiannya adalah menentang nafsumu dan hawamu. Lagi-lagi itu menentang. Jadi tidak boleh kita mengikuti dia. Kata Allah, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikutin hawa nafsu, karena hawa itu tugasnya ngapain? Membuat kamu menyimpang dari jalan Allah. Coba aja perhatikan, kalau kita perturutkan hawa nafsu ini, semuanya akan membelokkan jalan kita, tidak malah menjadi lurus jalan kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah sudah menyatakan dia musuhmu, jangan kamu ikuti, karena dia bikin sesat. Jadi memang hati-hati kita. Wa qala li Daud alaihi salatu wassalam uhjur hawaka fa innahu munazi'un. Jauhi olehmu hawa nafsumu. Karena hawa itu ya selalu bertentangan kan, keinginan itu. Nah, ini ada hikayah menarik ini. Wal hikayatul masyhuratu an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala lamma ra'a rabbal izzati fil manami faqala lahu kaifa at-tariqu ilayka qala utruk nafsaka wa ta'al faqala fansalakhtu min nafsi kama tansalikhul hayyatu min jildiha. Ini kalam ini juga ada di dalam kitab Warasaat Ainul Hayah tentang manakibnya Abu Yazid Al-Bustami. Ini sangat masyhur sekali. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala qaddasallahu sirrah,
ketika dia bertemu dengan Allah fil manam. Jadi dia bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Lalu terjadilah dialog, percakapan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana caranya jalan menujumu? Maka jawaban Allah, utruk nafsaka wa ta'al. Tinggalkan nafsmu lalu ke sini. Lalu kata Abu Yazid, maka aku tinggalkan nafsu sebagaimana aku tanggalkan nafsu. Jadi ditanggalkan nafsiyahnya, ditundukkan egonya, sebagaimana ular yang sedang bertukar kulit. Kalau ular tukar kulit gimana? Ular bertukar kulit itu bersilauan dan kulitnya cantik, indah. Ternyata orang yang menekan ego, yang menekan nafsiyah itu ruhnya cemerlang. Jadi kalau kita bincangkan ini, kalau nafsnya lebih dominan daripada ruhnya, itu lebih bahaya. Maka tugas kita itu bagaimana ruh itu yang dominan daripada nafs itu, sehingga bahagia ruh kita itu. Tapi kalau kita ikutin nafs itu, ruh itu tidak bahagia. Jadi ini cerita dan pengalaman rohaninya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau salah satu al-ghaus ya di zamannya. Jadi ternyata rahasia itu berada pada meninggalkan nafs ini, tidak memberi ruang untuk dia. Jadi kalau kita pahami secara harfiah, meninggalkan nafs itu, ya semuanya yang berhubungan dengan nafs itu tidak boleh kita ikutin. Tapi kalau kita maknai lebih dalam kontekstual, jika berhubungan dengan konteks keduniawian, maka yang tidak boleh itu dunia masuk ke dalam kolbu. Gak boleh dunia masuk ke kolbu. Keinginan itu tidak boleh masuk ke kolbu. Itu hal yang mesti jadi catatan kita. Kalau kita ibaratkan yang biasa disebut oleh orang-orang Thariqah itu, bahwa kolbu itu selalu digerogoti oleh hawa, nafsu, syaitan dan dunia. Ini yang selalu menggerogoti nafsu itu. Maka supaya tidak digerogoti, maka kita harus lawan ini. Jangan kasih ruang. Kolbu yang tidak bisa digerogoti oleh empat hal ini adalah kolbu yang selalu menyebut nama Allah, dan kolbu yang selalu dihiasi nama Allah di dalamnya. Maka penyebutan nama Allah dalam kolbu disebut dengan tahalli, belumlah tajalli. Prosesi awal sebelum masuk kepada tahalli, takhalli. Maka bab pertamanya taubat dan talqin. Nah, itu takhalli. Nah sekarang sudah berada di dalam, maka hiasi kolbu itu dengan menyebut nama Allah. Jadi untuk menundukkannya itu begitu, meninggalkan. Kalau makan seperti yang tadi ya contohnya. Kalau pakaian juga begitu. Ya coba perhatikan apa yang bikin kita senang misalnya, tinggalin itu. Ngaji ini kan sebetulnya nggak bikin senang nafsu ini, nggak bikin senang, nggak bikin nyaman dia. Karena kita sedang mengaji karakternya dia kan. Jadi nggak bikin nyaman ya. Tapi kita tunjukkan waktu segini, jam segini, bagi sebagian orang ini adalah waktu istirahat, tapi kita ngaji gitu. Harus dilawan. Harus dilawan. Harus dipaksa dulu. Menjelang terbiasa. Dipaksa menjadi terbiasa.
Karena memang kalau kita masih ada ego, masih ada anania, nggak bakalan. Nah, inilah yang selalu kita ulang-ulang itu, kalau mau dekat dengan Allah itu mesti nol. Nah, nol itu bahasa Abu Yazid, utruk nafsak, tinggalkan dirimu, nol. Artinya apa? Kamu itu al-adamu, nol. Kamu itu tidak ada. Ya kalau tidak ada, kita ngapain kita mau? Padahal di dalam hadis ilham itu dikatakan apa? Wujuduka dzanbun, keberadaanmu itu dosa, atau jika kamu merasakan dirimu ada, kamu dosa. Makanya ditinggalin itu. Makanya kita mesti kembali kepada prosesi awal, bahwa Allah adalah wajibul wujud dan kita ini adalah mungkin saja. Allah wujud, kita adam fil haqiqah. Allah qadim, kita hudus. Maka pekerjaan inilah pelaksanaannya sih, kalau mengungkapnya mudah sekali, tinggalkan dirimu atau jangan perturutkan hawa nafsumu. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya? Di antara caranya itu kan sudah kita sebutkan beberapa kali ya dalam beberapa kajian kita itu, di antaranya mengembalikan sifat ma'anawiyah kepada sifat ma'ani. Dipulangkan semuanya dengan cara aku bersaksi tiadalah kudratku melainkan dari kudrat Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mulai belajar prosesi nol, prosesi untuk meninggalkan diri. Jadi jangan lagi muncul kalam kita itu, ya kalau bukan karena saya, ya pokoknya saya begitu. Nah, itu bermasalah, itu nafs itu. Itu kalam Abu Yazid Al-Bustami begitu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya kalam-kalam dari para wali itu, rahasianya itu, kalau mau jadi kekasih Allah atau kalau mau dekat dengan Allah itu, ya tundukkan nafsiyah, tundukkan ego. Fa idza thabata annal khaira kullahu fi mu'adatiha fil jumlati fil ahwali kulliha fa in kunta fi hali taqwa fa khalifin nafs bi an takhruja min haramil khalqi wa syubhihim wa minnatihim wal itkali alaihim wa thiqati bihim wal khawfi minhum والرجاء لهم وطمع فيما عندهم من الحطام الدنيا فلا ترجو عطاءهم على طريق الهداية هدية أو الزكاة أو الصدقة أو الكفارة أو النذر فاقطع همك منهم من سائر الوجوب والأسباب. Jadi kalau kebaikan itu, kalau kita bicara dalam konteks kebaikan itu bukan kaidah atau tagline atau apa, bolehlah disebut dengan kaidah. Kebaikan itu, seluruh kebaikan itu pasti bertentangan dengan nafsiyah, ya kira-kira begitu. Jadi semua yang bertentangan dengan hawa nafsu itu adalah kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan yang bersepakat dengan nafs, tidak ada. Jadi semuanya mesti berlawanan. Maka jika kamu berada pada kondisi takwa ya, maka kewajibanmu apa? Fakhalifin nafs. Maka kamu harus melawan nafs. Selalu berlawanan dengan nafs itu. Jadi syarat orang bertakwa itu mesti dia yukhalifun nafsah, tidak ngikutin hawa nafsu. Ada orang yang selesai puasa katanya
sudah dapat titel takwa. Tapi setelah puasa, oh ketemu orang marahnya luar biasa kalau terjadi clash di jalan ya. Biasanya setelah puasa itu kan diuji di jalan raya itu pas lebaran. Kalau di Indonesia, di Jakarta mah aman ketika itu, nah jalannya lancar. Kalau di daerah-daerah kan macet, Jakartanya pindah ke daerah kan. Nah kalau nggak sabaran, marah-marah ya di situ dia. Maka karakter takwa itu dia tidak ngikutin hawa nafsunya. Lah katanya baru selesai puasa mendapat derajat takwa, kerjaannya marah-marah. Nggak boleh, nggak begitu. Maka yang mesti lakukan apa? Yang mesti kita lakukan itu, kita mesti keluarkan. Kita tidak boleh terjebak dari hal yang haram, tidak boleh juga terjebak dari yang subhat. Dan kita juga tidak boleh ketergantungan kepada nafs itu, tidak boleh punya ketergantungan lain. Dan jangan kasih kepercayaan, itu bahaya itu. Kalau ngasih kepercayaan kepada nafsnya itu kacau itu. Lalu jangan takut, tidak boleh takut dengan nafs itu. Dan jangan pula titipkan harapanmu kepada nafs itu, tidak boleh juga. Maka apapun yang berada sama orang lain misalnya, nggak usah cemas kita. Salah satu karakter nafsu itu apa? Dia memiliki sifat iri kepada orang lain. Dia pengen selalu membincangkan apa yang ada sama orang itu, selalu dikomentari. Mohon maaf ini pada komentator ini. Komentator itu karakter nafsiyah itu. Jadi rahasianya kalau mau jadi komentator, aktifkan karakter nafsiyahnya. Jadi komentator sudah dia. Coba perhatiin nih komentator-komentator itu. Apa yang muncul? Ya nafsiyahnya. Egonya masing-masing yang muncul. Ujungnya apa? Remehin orang. Ujungnya remehin orang, merendahkan orang. Tuh karakternya begitu tuh. Lalu kamu jangan berharap pula terhadap pemberian. Nah ini hati-hati kita ini. Gak boleh ada berharap pemberian dari orang lain. Baik itu dari sisi ada hadiah, ada zakat, ada sodakoh, ada kafarat, ada nazar. Ada enggak orang beginian? Nunggu-nunggu hadiah, nunggu-nunggu orang bersedekah, nunggu-nunggu orang zakat, nunggu-nunggu orang bayar nazar. Ya enggak boleh. Enggak boleh, tidak boleh mengharapkan itu. Maka yang harus dilakukan adalah fakta, putus itu semua. Memutus keinginan-keinginan begitu, itulah kerjaan kita untuk melawan hawa nafsu itu. Salah satu bahagian dari ujian para gurunya juga itu. Apakah dia ingin ada hadiah dari murid, ada sedekah macam-macam? Wah itu bahaya sekali. Kalau ada yang menginginkan itu, selesai sudah urusan itu. Kalau dia menginginkan itu, maka tidak boleh. Maka ini kalam bagian ini juga berlaku untuk kita, siapapun yang ngajar, dimanapun dia ngajar, apalagi dia jadi ustadz, jadi kiai. Kalau ada kiai orientasinya ini, itu kiai nafsiyah namanya itu. Kiai nafsu. Hati-hati kita itu.
Tidak boleh ada mengharapkan ini dan itu. Kalau ada keinginan-keinginan begitu, maka itu mesti diputus. Min sa'iril wujuhi wal asbab. Dari berbagai mana sisi dan dari berbagai sebab. Putus. Gunting. Itu harus diputus. Kalau tidak diputus itu, wah penyakitnya kacau itu. Kalau nggak diputus itu, kalau dia diundang orang ngaji, bertarif itu. Nah, kerjaan kita itu gimana memutus itu? Nah, itulah kerja kita itu yang perlu kita latih. Siapa saja sebetulnya kita. Kenapa? Karena kita hanya boleh ketergantungan dan percaya, khauf dan roja itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kalau semuanya itu ketergantungan, khauf roja kita, kemudian kepercayaan kita kepada selain Allah, itu sudah jadi masalah kita. Sudah jadi musyrik itu. Nah, inilah kenapa kita selalu diingatkan. Lebih-lebih ini, hatta in kana laka nasabun dzu malin la tatamanna mautahu litarisa malahu. Seperti orang yang punya saudara kaya, familinya kaya saudaranya, lalu dia doakan cepat mati nih orang, berharap mati cepat. Kenapa? Karena yang diharapkannya ada warisan harta. Nafsu itu. Jadi kalau ada begitu juga berlaku kepada orang-orang politik misalnya yang sedang di DPR atau di DPRD, dia suaranya di bawah dia, maka doanya apa? Orang yang duduk. Ya doanya mati cepat itu orang di atas itu supaya ada PAW. Kalau itu doanya itu nafsu semua itu. Doa yang cepat PAW kan. Kok ada aja ya singgungan dengan politik ya. Itu karena dia ngarapkan itu. Jadi kalau ngarap-ngarap, nah itu masalahnya itu, ngarap-ngarap. Tidak boleh. Harap itu cuman boleh hanya kepada Allah, la ghair. Tidak boleh kepada selainnya. Fakhrud minal khalqi jiddan waj'alhum kalbabi yuraddu wa yuftah wa kasyajarati yujadu fiha samaratun taratan wa tahilu ukhra. Ini dalam teks lain disebut dengan apa namanya, takhlu, ya, wa takhlu ukhra wa kullu dhalika bi fi'lin fa'il wa tadbiri mudabbir wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita mesti berusaha, mesti ada usaha untuk keluar dari itu semua, dan mesti ada usahanya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita keluar dari keinginan-keinginan nafsiyah semuanya, atau dari apa yang ketergantungan yang tadi kita sebut, maka kita mesti jadikan semuanya itu ya seperti pintu aja, kadang tertutup, kadang terbuka. Kalau seperti pohon, kadang dia punya buah, kadang tidak punya buah. Artinya tidak ada ngaruhnya. Mau ada buahnya atau tidak, nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau orang menggantungkan dirinya kepada nafsiyahnya atau dirinya kepada orang lain, itu akan berbeda. Ujungnya akan melahirkan kekecewaan. Berharap kepada manusia akan melahirkan kekecewaan. Tapi jika berharap kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewain. Allah nggak pernah mengecewakan. Tapi kalau semuanya itu sudah atas izin Allah,
sudah berdasarkan fiilnya Allah, aman sudah semua. Tapi pertanyaannya, bagaimana sesuatu yang dikerjakan itu berdasarkan izin Allah? Nah, bagaimana cara kita memilahnya? Maka kita mesti meyakini itu. Jangan sampai kita salah pilah. Kita pahami ini adalah kerjaannya Allah atau keinginannya Allah, padahal itu adalah keinginan nafsu. Itu bahaya. Maka dikatakan wa'taqid annal af'ala la tatimmu lahum dunallahi likai la ta'budahum wa tansallaha ta'ala. Mesti kita punya keyakinan bahwa sungguhnya perbuatan itu la tatimmu lahum, tidak sempurna jika tidak memasukkan Allah di dalamnya. Kalau kita tidak mengikut sertakan Allah, ujungnya apa? Nafsu itu akan melupakan. Maka segala aktivitas kita itu mesti sertakan Allah di dalamnya. Maka hadisnya Ustaz Dayat, kullu amrin zibalin bi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus maksudnya apa? Itu tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau kita mulai dengan bismillah, itu adalah pula menyertakan Allah dari segala aktivitas kita. Mulai dengan menyebut nama Allah semuanya. Tapi kalau tidak disebut nama Allah, maka itu akan membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Masalah kita ini kan sudah banyak sekali lupanya kita dengan Allah. Jangan ditambah lagi lupa-lupanya. Jangan ditambah lagi. فإذا صح لك هذا كنت موحدا له تبارك وتعالى ولا تنسى مع ذلك كسبهم لتتخلص من مذهب الجبرية. Maka kalau sudah benar bahwa semuanya itu berdasarkan iradah qudrah dan iradahnya Allah, maka kamu ketika itu sudah disebut dengan muwahhid. Artinya apa? Yang melakukan itu tidak lagi atas dasar nafsiyahnya. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah berada pada posisi muwahhid itu, sebetulnya kan dia sudah menjadi kekasihnya Allah. Kalau dia berkalam sudah dengan Allah, kalau dia bergerak sudah dengan Allah. Kalau begitu, wala tansa ma'azalika, jangan dilupakan, ada juga usaha di situ. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada kelompok Jabariyah. Tidak boleh terjerumus ke dalam kelompok Jabariyah. Dan yang kedua, jangan pula sampai kita termasuk dalam kelompok Qadariyah. Kalau masuk dalam kelompok Qadariyah gimana? Bahwa semuanya itu ya karena usahanya dia. Nafsiyahnya yang muncul. Nah, itu yang perlu dihati-hati. Wa'taqid annal af'ala la tatimmu lahum dunallahi likai la ta'buduhum wa tansallaha ta'ala wa la takbal fi'lahum dunallahi fatakfur fatakuna qadariyan. Lah, jika begitu atau semuanya itu atas dasar usaha, tidak melibatkan Allah di dalamnya, ya, kalau begitu bahaya juga itu, tidak melibatkan Allah dalam aktivitas,
maka dikhawatirkan akan masuk dalam ranah kekufuran. Ini bahayanya orang Qadariyah itu begitu. Bahaya Qadariyah gitu. Nggak ada campur tangan Tuhan katanya. Itu bahaya. Hati-hati di situ. Maka di situ harus ada kasab, harus ada usaha. Walakin qul hiya lillahi khalqan wa li'ibadi kasban kama ja'at bihi al-athar li bayani mawdi'il jazaa'i min ats-thawabi wal iqab wa imtithali amrallahi fihim wa khallis qasmaka minhum bi amrihi wa la tujawizhu fa hukmullahi qa'imun yahkumu 'alayka wa 'alayhim fala takun antal hakim wa kaunuka ma'hum qadrun wal qadaru zulmatun fadkhul fi zulmati bil misbahi fahuwa al hukmu kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la takhrud anhuma. Ini menjelaskan bahwa semuanya itu apapun yang terjadi mesti tolak ukurnya itu berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu ukurannya itu. Jadi apakah nanti ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala atau ada perintah-perintah ya? Nanti di belakang ini ada penjelasan itu. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita, apakah ada perintah atau ada larangan, tolak ukurnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri, dan tidak boleh juga menjadi hakim sendiri. Dan walaupun kadangkala kita mengatakan ini adalah takdir, dan untuk diketahui takdir itu dalam istilah ini disebut dengan zulmah. Takdir itu kegelapan. Supaya dia tidak gelap, maka masukkanlah ke dalam kegelapan itu misbah, lampu, pelita. Maka pelita untuk menjadikan takdir yang dalam kategori zulmah tadi itu menjadi bercahaya dia, maka hidupi dia dengan kitabullah wa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hanya berserah saja kepada takdir-takdir gitu ya. Nggak boleh juga. Saya dari kemarin itu mikir, kenapa takdir itu disebut dengan zulma? Kalau kita beranjak kembali lagi kepada cerita awal iblis laknatullah alaihi itu, persoalannya apa? Karena dia bersandar kepada sir takdir. Kalau ditanya kenapa dia nggak mau sujud kepada Adam itu, karena takdirnya begitu katanya. Itulah yang disebut dengan takdir zulma. Ini kan karena Allah mentakdirkan. Nggak boleh begitu. Bahkan dalam Sirul Asra kan ada munajat arifin. Masih ingat kajian Sirul Asra? Munajat arifin itu kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan semuanya, semuanya atas keinginanmu dan bla bla. Dan masuk satu munajat, dalam munajatnya itu, kemaksiatanku juga Engkau yang ciptakan. Lalu langsung ditegur oleh Allah. Lah kalau begitu apa bedanya antara Khalik dengan makhluk? Kalau Engkau katakan semuanya saya yang ciptain, semestinya yang dilakukan itu, jika perbuatan baik itu sandarkan kepada Allah, jika perbuatan buruk maka sandarkan kepada nafsiyah. Jangan disandarkan kepada Allah semua. Nggak boleh begitu. Nah, itulah perilaku iblis laknatullah alaih itu. Jadi kalau ada misalnya orang sibuk bicara ini semuanya takdir, 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 hati-hati itu. Hati-hati. Gak boleh semuanya dikalahkan ini ya, ini kan takdirnya memang begitu. Nah, tidak boleh sebetulnya kita bicara begitu. Kita mesti terangi takdir itu dengan Quran dan Sunnah. Mesti terangi dengan itu.
Jangan sampai kita selalu bicara takdir, tapi takdir itu masih gelap, masih berada pada posisi zulmah, penerangnya belum ada. Maka penerangnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka berikutnya, fa in khatara khatirun aw wajadta ilhaman fa'rudhuma 'ala al-kitab wa sunnati fa in wajadta fihima tahrima dhalika misla an tulhama bizina aw riba aw mukhalatati ahli al-fusuq wal fujur wa ghairi dhalika min al-ma'asi fadfa'hu anka wahjurhu wa la taqbalhu wa la ta'mal bihi waqta' bi annahu minasyaitonil la'in. Ini ada khatir dan ilham. Ini mulai naik sedikit. Ada khatir dan ada ilham. Jika kamu memperoleh khatir atau memperoleh ilham, maka kembalikan khatir itu atau ukur khatir itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mesti begitu? Karena nanti jika datang kepadamu khatir tentang hal yang haram, kalau tidak dipilah-pilah, ini bahaya. Misal ada khatir atau ilham, ada kalam disuruh untuk berzina, disuruh untuk berbuat riba, disuruh untuk bergaul dengan orang-orang fasik, disuruh untuk melakukan dosa, disuruh untuk melakukan kemaksiatan. Nah, kira-kira gimana? Diikutin. Nah, ini dia, kita harus hati-hati. Maka sebelum masuk kita penjelasan ini, khatir itu di dalam 1, 2, 3 paragraf ini, khatir itu ada 3. Yang pertama ini disebut dengan khatir syaitoni. Ini namanya khatir syaitoni. Kalau ada dia nyuruh bisikan untuk berzina, ini contohnya jadi zina, riba, dan bergaul dengan orang fasik, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Itu bisikan itu disebut dengan bisikan syaitani. Itu jangan disebut dengan ilham itu. Mentang-mentang dapatnya dalam zikir gitu ya. Pokoknya semua yang didapat mesti diukur atau dilakukan validasi dengan melakukan cross check kepada kitab dan sunnah. Al-Quran, kata Quran gimana, kata sunnah gimana. Jadi nggak semerta-merta ditelan aja semua, ya kan? Dapat misalnya bisikan bagi yang punya suami dan istri, ceraikan istrimu, ceraikan suamimu. Kira-kira gimana? Besok langsung lakukan. Bahaya itu. Lalu mesti dikembalikan, mesti diukur dia dengan kalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah membolehkan tidak orang memutuskan hubungan? Gak boleh. Lah, Al-Quran tidak membolehkan untuk memutuskan hubungan? Berarti ini benar atau tidak? Gak benar kalam yang datang. Khatir yang datang itu tidak benar, maka tidak boleh diikutin. Gak boleh diikuti. Maka yang harus lakukan apa? Fadfa'hu anka. Maka tolak itu semua darimu, wahjurhu. Jauhi dia. Wala taqbal wala ta'mal. Jangan diterima dan jangan dilakukan. Jangan terima dan jangan lakukan. Ini bisikan itu bahaya itu. Maka yang harus dilakukan lagi apa? Waqta' bi annahu minasyaitonil la'in. Maka harus diputus itu. Karena semuanya datang dari setan. Semuanya datang dari setan itu. Tidak ada cerita itu. Apalagi ini misalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada cerita bisik-bisikan itu. Harus ada diukur dulu. Jadi bisikan itu mesti diukur dengan kebenaran.
Bagi perempuan misalnya dia dapat bisikan, misalnya berhubungan dengan soal apa namanya laki-laki atau dengan orang lain, atau dengan dia dapat bisikan supaya dia berjodoh dengan suami orang misalnya. Oh kacau ini kalau begini, ini namanya pelakor. Itu bukan bisikan ilham, itu bisikan setan itu. Nggak boleh itu, dan itu mesti diputus itu, nggak boleh. Jadi caranya ada. Jadi untuk menguji kebenaran itu dengan kitab dan sunnah, keberadaan itu tidak boleh memecah hubungan orang, nggak boleh. Itu salah satu contoh. Kalau ada bisikan-bisikan itu, apalagi bisikan kemaksiatan, apalagi bisikan dosa, enggak, jangan diikutin, harus diputus. Itu yang pertama, namanya khatir syaitani. Wa in wajadta fiha ibahatan kasyahwatil mubahati min al-akli aw syarbi aw al-labsi aw an-nikahi. Ternyata nikah itu masuk pada yang kedua. Tapi yang tadi di atas itu masuk dia pada ranah syaitani. Fahjurhu aidan wa la taqbal wa'lam annahu min ilhamin nafsi wa syahwatiha wa qad umirta bi mukhalafatiha wa adawatiha. Jika sesuatu itu berhubungan dengan hal yang dibolehkan, kalau yang di atas tadi hal yang diharamkan, nah kalau yang di bawah masuk pada hal yang dibolehkan secara syariat, seperti keinginan boleh makan, boleh minum, boleh pakaian, boleh nikah, itu babnya boleh-boleh aja itu. Wahjur aidan wala taqbal, dan kamu mesti jauhi itu dan jangan terima, nggak boleh diterima itu. Dan ketahuilah itu adalah khatir nafsi namanya. Itu disebut dengan khatir nafsiyah. Nah, khatir nafsiyah itu contohnya nikah. Kalau laki-laki nambah bini terus, ya kan? Nambah bini itu kan biasa. Boleh enggak nambah bini? Sampai 4 boleh toh? Sampai 4. Walaupun ibu-ibu ini enggak setuju kan? Tapi 4 boleh. Tapi hati-hati, itu adalah keinginan nafsiyah. Jangan diperturutkan keinginan nafsiyah itu. Keinginan nafsiyah itu mesti kita berbeda dengan keinginan nafsiyah itu. Tidak boleh membersamai keinginan nafsiyah, tidak boleh mengikutinya, dan kita mesti lawan itu keinginan nafsiyah itu. Maka tidak boleh ikutin pertama yang hubungan dengan haram. Kalau berhubungan dengan haram semuanya sudah pasti itu masuk dalam ranah khatir syaitani. Nah dalam hal yang mubah ini masuk dia dalam khatir nafsiyah, khatir nafs. Nah kalau khatir ketiga gimana? Ini nanti khatir yang ketiga itu. Wih masih panjang ini ya. Udah kita singkat-singkat aja. Wa illam tajid fil kitab wa sunnati tahrimahu aw la ibahatu bal huwa amrun la ta'qiluhu mithla yuqal laka i'ti mawdi'a kadha kadha alqa fulanan salih wala hajata laka hunaka wala fi salih liistighna'ika anhu bima aulaka Allah ta'ala min ni'amihi min al-ilmi wal ma'rifati fatawaqqaf fi dhalika wala tubadir ilaihi fatakul hal hadha ilhamun illa min al-haqqi jalla wa ala wa fa'mal bihi bal intazir al-khairu kullahu fi dhalika wa fil haqqi azza wa jalla bi ay yatakarrara dhalika al-ilham wa tu'mar bis-sa'yi aw alamatun tadhharu li ahli al-ilmi billahi ta'ala tabaraka wa ta'ala ya'qiluha al-uqala min al-awliya illahi wal muayyiduna min al-abdal. Ini tadi ada dalam Quran Sunnah, ada haram, ada ibahah. Sekarang tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana?
Tidak masuk dia dalam kategori haram, tidak masuk dia kategori ibahah, boleh. Tetapi ada perintah. Ada perintah. Ini perintah ini kok nggak masuk akal gitu. Ada perintah tapi nggak masuk akal. Contohnya, datangi tempat ini dan tempat itu. Orang dapat khatir ini, datangi tempat ini dan tempat itu. Lalu temui fulan ini, orang soleh ini. Padahal kamu tidak ada hajat padanya. Padahal kamu datang ke orang soleh itu tidak membuat kamu ini kalau dalam makomnya lebih tinggi daripada makam orang soleh itu misalnya kan nggak perlu lagi didatang kepada orang soleh itu, diberikan Allah kenikmatan, diberikan ilmu, diberikan ma'rifat. Kalau terjadi hal-hal yang begitu, bisikan-bisikan yang begitu, fatawaqqaf fi dzalika, berhenti sejenak, wala tubatir, jangan tergesa-gesa. Orang kadang-kala ketika dapat khatir dia tergesa-gesa. Enggak boleh tergesa-gesa. Nunggu dulu tuh, tahan dulu. Cek kebenarnya. Hal hadza ilham? Apakah ilham ini datangnya dari Allah atau tidak? Maka jika ilham itu datangnya dari Allah, fa'mal bihi. Tuh. Ilham yang ketiga atau khatir yang ketiga namanya khatir rabbani. Jika khatir itu datang dari Allah, fa'mal bihi. Boleh dilakukan, tapi cara ceknya tunggu dulu. Caranya gimana? Bal intadir al khairu kullahu fi dzalika. Cek dulu, ada kebaikan tidak seluruhnya di situ, atau dan ini perbuatan Allah atau tidak. Maka nanti akan terjadi berulang-ulang ilhamnya untuk melakukannya. Lalu nanti ada alamahnya, ada tanda diberikan. Ingat ceritanya Nabi Ibrahim misalnya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Kan tidak langsung. Cek dulu. Diuji dulu. Diverifikasi dulu. Cek kebenarannya, ini benar dari Allah atau tidak. Diuji dan ternyata benar. Kalau benar dari Allah maka dilakukan, dieksekusi. Nah begitu juga misalnya ada kalam ketika orang sedang berzikir, ana rabbuka, muncul kalam itu, tunggu dulu, jangan langsung diamini. Kan kita harus cek, benar enggak itu dari Allah. Ingat kalau kita bicara konteks ini, masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia didatangi oleh iblis, lalu iblis mengatakan ana rabbuka. Lah Syekh Qadir tahu bahwa yang ngalam itu iblis. Karena Syekh Qadir kan Al-Ghaus, Sultanul Aulia. Ya yang godanya langsung iblis gitu. Jadi nggak mungkin yang goda Syekh Abdul Qadir itu pangkat iblisnya tidak panglima, mesti panglima. Langsung iblisnya yang goda. Anak saya adalah Tuhanmu. Nah itu harus dilakukan verifikasi. Dicek dulu, tunggu dulu. Lalu bagaimana caranya untuk mengatakan bahwa kalam ana rabbuka itu benar dari Allah? Merujuk kita misalnya kepada case-nya Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah ketika Nabi Musa datang ke lembah Tursina, fakhla'na alain ana rabbuka, dikalamkan ana rabbuka. Tapi kan kalam ana rabbuka itu bukan datang dari satu jihah. Tapi ana rabbuka itu kalau dalam istilah thariqah itu, kalam ana rabbuka itu sudah kulu jasad dia. Kulu jasad. Nggak bisa, ini dari mana kalam ini, nggak bisa dijelaskan dari mana kalamnya. Dari sisi mananya nggak bisa. Nah, kemudian mesti kalam itu berulang-ulang. Kalamnya nggak sekali. Kita kan kadang-kala kalamnya muncul sekali. Ana rabbuka, nggak ada lagi setelah itu.
nggak ada lagi setelah itu. Kita pernah juga dapat kalam begitu, tapi setelah itu nggak muncul lagi. Kan dilakukan pengujian, ada cara verifikasinya, ada caranya. Lalu dan ada tanda yang menjelaskan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengetahui tanda-tanda itu adalah yang memiliki atau ahlul ilmi billah, orang yang alim dengan Allah tabaraka taala. Dan orang yang akalnya cerdas. Ini akal yang cerdas itu bukan akal ini, tapi akal fuadnya. Lah kalau begitu siapa mereka? Mereka adalah aulia dan abdal. Orang yang tahu bahwa ini adalah khatir rahmani atau khatir rabbani. Oh ternyata yang sudah bisa memilah itu, oh dia wali Allah. Minimal itu derajat kewaliannya adalah abdal. Jadi kalau wali abdal itu dia ngerti khatir rahmani ini adalah khatir rahmani, dia tahu. Maka tidak boleh yang tadi syaratnya ya. Jadi kalau ada khatir itu datang, tunggu dulu dieksekusi, cek dulu benar atau tidak. Nah bagi si salik apabila dia mendapatkan khatir, jangan langsung dieksekusi juga. Itu gunanya ada mursyid, itu gunanya ada mentor. Lapor dulu kepada mursyid, kepada mentor. Ini benar nggak? Cek kebenarannya. Biasanya jika Allah izinkan, para mursyid itu tahu. Allah kasih tahu, bukan tahu, Allah kasih tahu. Kalau yang lapor itu bohong, ya Allah kasih tahu juga dia bohong atau ngarang. Kasih tahu juga. Ini udah sampai mau jam 12 ini. Oke, satu paragraf lagi lah. Setelah itu kita stop. Wa inna ma lam tubaddir ila dhalika li'annaka la ta'lamu aqibatahu wa ma yu'awilul amru ilayhi wa rubbama kana fihi fitnatun wa halakun wa makru minallahi wa imtihanun fasbir hatta yakuna 'azza wa jalla huwal fa'il fika. فإذا تجرد الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولا محفوظا فيها لأن الله تعالى لا يعاقبك على فعله وإنما تترك العقوبات نحوك لكونك في شيء وإن كنت في هذه الحقيقة وهي حال الولاية fakhalif hawaka wattabi' al-amr fi al-jumlati. Nah, itu yang terakhir itu. Maka mestinya kita tidak boleh terburu-buru untuk melakukan semuanya jika ada khatir-khatir yang dapat itu. Karena kamu tidak tahu apa akibat dan endingnya, nggak tahu kita. Kalau kita lakukan ini nggak tahu. Apakah di dalamnya ada fitnah, ujian, ada kecelakaan, ada bikin kita binasa, atau itu makar dari Allah atau imtihan dari Allah, kita nggak tahu juga. Oleh karena itu isbir hatta yakuna azza wa jalla huwal fa'il. Sabar dulu sampai Allah lah yang menjadi fa'ilnya. Maksudnya apa? Kalau Allah sudah jadi fa'il, kira-kira si orang itu siapa? Kekasihnya Allah. Maka seseorang itu adalah kekasihnya Allah. Karena kekasihnya Allah, dia berbuat itu mesti berdasarkan Allah. Kata Allah apa? Kalau dia sudah mencintai seorang hamba, diumumkan kepada penduduk langit. Kemudian jika dia telah mencintai seseorang hamba itu, kata Allah apa? Maka dia mendengar denganku. Fabi yasma' fabi yabsir. Dia mendengar denganku, lalu dia melihat denganku, dia melangkah denganku, semua aktivitasnya denganku. Ini yang disebut dengan huwal fa'ilu fika. Allah yang yang menjatuhkan perbuatan itu kepadamu. Allah yang berbuat. Maka ketika itu makomnya adalah makom fi'alullah. Sudah berada dia di makom fi'alullah. Contoh Quran yang menunjukkan makom fi'alullah siapa? Contoh Quran.
Sayyidina Al-Khadir itu makamnya fi'lullah. Pusing Musa dibuat nih, tiba-tiba bunuh orang, tiba-tiba bolongin kapal, tiba-tiba merobohin rumah orang dan membangun rumah yang runtuh. Ini nggak masuk akal itu. Tapi kalau sudah Allah semuanya, apapun yang terjadi itu tidak ada efek kepada kita. Apapun yang akan menimpa itu tidak ada efeknya kepada kita. Semuanya pasti dipelihara oleh Allah. Karena yang menjadi fa'ilnya Allah itu sudah pasti kekasihnya Allah. Sudah pasti jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang berbuat, kira-kira orang ini dapat hukuman enggak? Kalau kita hukum secara syariat, membunuh orang itu hukumnya apa? Lalu membolongin kapal orang tuh gimana? Dosa semua itu. Dihukum dengan konteks kesyariatan. Tapi yang berlaku di situ adalah fiilnya Allah. Kalau fiilnya Allah yang berlaku di situ, maka tidak berlaku akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi secara kesyariatan itu. Tidak berlaku dia. Tapi catatannya, kamu bersama Allah. Lah, kalau nggak bersama dengan Allah gimana? Wa in kunta fi halil haqiqah. Itu catatannya apa? Itu jika kamu sudah berada dalam kondisi hakikat atau sampai pada kajian hakikat, sudah ngelewatin dua hal itu. Kajian syariat, kajian thariqah, masuk dia di bab hakikat. Lah kalau sudah masuk dalam konteks hakikat, wa hiya halul wilayah, maka itu sudah masuk dalam bab kewalian. Maka kalau begitu yang harus dilakukan apa? Fa khalif hawaka. Maka tak boleh lagi ngikutin hawa nafsu, mesti dilawan itu hawa nafsu. Wattabi'il amr, maka ikutinlah perintahnya Allah. Kalau dalam bahasa lainnya disebut geraknya itu bukan lagi gerak nafsiyah, tapi geraknya itu ya berdasarkan amarnya Allah. Jadi nggak lagi ada keinginan nafsiyahnya. Yang ke depan itu semuanya mesti dipulangkan iradahnya kepada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, masih panjang ini. Cukuplah dulu sampai di sini. Ini masih ada 2 halaman lagi nih. Oke, saya kira malam ini cukup dulu. Sampai di sini ternyata poin kita itu apa? Kalau kita mau dekat dengan Allah itu syaratnya satu, lawan nafsiyah, jangan jadikan dia teman. Tundukkan nafsiyah, tundukkan ananiyah, jangan ikutin hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa شفاعها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله
لا